Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar bersama tentang bilangan prima dan faktorisasi tunggal. Oke, yang selanjutnya yaitu faktorisasi bilangan bulat. Faktorisasi bilangan bulat adalah penguraian bilangan bulat positif menjadi hasil kali bilangan bulat. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 merupakan hasil kali 2 atau lebih faktor bilangan bulat. Yang dalam hal ini disebut bilangan komposit atau bukan. Dalam hal ini disebut bilangan prima. Prima itu intinya dia lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1 dibagi 1. Dua bilangan positif saling prima relatif dan koprima yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan itu sama dengan 1. Apabila A1, A2, A3, AN adalah bilangan-bilangan bulat positif sedemikian hingga A1, A2, A3, AN sama dengan 1. Maka dikatakan bahwa A1, A2, A3 sampai AN saling prima. Tetapi jika AI AC sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N dan J sama dengan 1, 2 sampai dengan N dengan I tidak sama dengan J, maka dikatakan bahwa bilangan-bilangan bulat positif A1, A2, A3 sampai dengan AN saling prima dua-dua, saling prima sepasang. Contoh 5, 8, 9 sama dengan 1. 5, 8, 9 dikatakan saling prima dua-dua sebab 5, 8 sama dengan 5, 9 sama dengan 8, 9 sama dengan 1. 3, 4, 8, 9 sama dengan 1. 3, 4, 8, 9 kita katakan saling prima tetapi bukan saling prima dua-dua karena 3, 9 sama dengan 3 dan 4, 8 sama dengan 4. Misalkan A dan B bilangan-bilangan bulat positif, maka menurut algoritma pembagian ada bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga B sama dengan QA ditambah R dengan 0 dengan R itu kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari A. Apabila diketahui AR sama dengan 1, maka menurut teorema 2.8 kita dapat menyimpulkan bahwa AB sama dengan 1. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila sisa pembagian B oleh A saling prima dengan A, maka B saling prima dengan A pula. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bilangan bulat kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri disebut bilangan prima. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Misalnya 2, 3, 4, 5. Nah, yang komposit itu adalah 4. Yang bukan bilangan prima. Barisan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Barisan bilangan komposit 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 dan seterusnya. Perhatikan bahwa 1 bukan bilangan prima dan bukan bilangan komposit pula. 1 disebut unit. Jadi himpunan semua bilangan positif bilangan asli terbagi dalam 3 himpunan. Bagian yang saling lepas yaitu himpunan semua bilangan prima, himpunan semua bilangan komposit, himpunan unit. Kalau unit itu cuman yaitu 1. Contoh, ambil bilangan bulat 210, maka 210 dapat digunakan atas faktor-faktor prima yaitu 210 yaitu 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Atau bisa dibalik-balik. Perbedaan pengurangan dari 210 atas faktor-faktor prima tersebut hanya berbeda pada urutan faktor-faktor saja. Hal ini merupakan suatu contoh bahwa suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima tertentu. Bentuk perkalian bilangan-bilangan prima itu adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktor prima tersebut. Hal ini sering disebut dengan teorema faktorisasi tunggal. Teorema-teorema berikut merupakan persiapan untuk membuktikan teorema faktorisasi tunggal. Selanjutnya yaitu teorema 4.1. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima.
Setiap bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Buktinya yaitu ambil sembarang bilangan bulat positif n lebih dari 1. Apabila n suatu bilangan prima, maka n membagi habis n. Berarti teorema telah terbukti. Apabila n suatu bilangan komposit, maka n mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan n sendiri. Misalnya D1 yaitu D1 membagi habis n sehingga ada bilangan bulat positif N1 sedemikian hingga n sama dengan D1 N1 dengan 1 kurang dari N1 lebih dari 1 N1 kurang dari N. Jika N1 suatu bilangan prima, maka N1 membagi habis N sehingga teorema terbukti. Tetapi jika N1 suatu bilangan komposit, maka N1 mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan N1. Misalnya D2 yaitu D2 membagi habis N1 sehingga ada bilangan bulat positif N2 sedemikian hingga N1 sama dengan D2 N2 dengan N2 lebih dari 1 kurang dari N1. Jika N2 suatu bilangan prima, maka N2 membagi habis N1 dan karena N1 membagi habis N, maka N2 membagi habis N. Jadi N terbagi oleh bilangan prima N2, berarti teorema terbukti. Tetapi jika N2 suatu bilangan komposit, maka N2 mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan 2 dan N2. Misalnya D3 yaitu D3 membagi habis N2. Ini berarti ada N2 sama dengan D3 N3 dengan N3 lebih dari 1 lebih dari N. Selanjutnya yaitu teorema 4.2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, di sini contoh 5544 itu faktornya yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dikali 11. Nah, sekarang masuk seperti contoh, tentukan FVP dan KPK dari 198, 216 dan 252. Penyelesaiannya yaitu 198 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11. Nah, kalau 216 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan. Terus kalau 252 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. Nah, di sini jika ada huruf primanya ada 2, 3, 7 dan 11. Kita masukkan. Jika dia mencari FVP, maka pangkat yang terkecil yang kita tulis. Toh di sini 2 pangkat terkecilnya adalah 1, 3 pangkat terkecilnya adalah 2, 7 itu pangkat terkecilnya adalah 0, 11 juga 0. Jadi 2 dikali 9 dikali 1 dikali 1. FVP-nya yaitu 18. Kalau KPK yaitu kita ambil angka pangkat yang terbesar. Yaitu kalau 2 pangkatnya 3. Dari 2 pangkat 3, 3 yang paling besar yaitu pangkatnya 3. Berarti 3 pangkat 3 dikali 7. Yang paling besar yaitu 1, 7 di pangkat 1 dikali 11 pangkat 1. Yaitu 8 dikali 27 dikali 7 dikali 11. Dan hasilnya adalah KPK-nya yaitu 16.632. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.